Pak Haji Kadir benar punya pesugihan dari Gunung Kawi. Oh Pak, dia bikin ribut Siapa Pak. bilang itu? Jangan Siapa bohong, bilang? Pak Haji. Jangan percaya sama orang Tapi orang. lain, Pak. Tapi di sini Pak Haji itu jualan kopcang. Pak di sini Pak. Bikin Benar. Sama Pak Ustadz. Benar kopcang. Ada kopi. Benar itu namanya kopcang. Pak. Orang lagi senang-senang. Kopi kacang benar. Kopi kacang. Udah Pak, Oh, keluar aja ini Pak. Ustadz Pak kasihan Pak di sini. Keluar aja Pak. Maaf ya, ini ada orang. Iya tuh Pak. Suruh keluar aja. Bikin Pak, ribut aja. Baru setengah aja ini. Ini anak Bapak. Bikin ribut-ribut. Itu yang di dalam anak Bapak. Anak. Oh, Udah Pak. Canda, Pak. Kenapa dijualin Pak anak Pak? Oh? Kenapa malah anak dijualin Kak Haji? Orang Ya lagi saya kan senang. apa berangkat haji tuh hasil jualan kopi, Oh. terus jualan anak saya, itu kan hak saya. Oh ya edan Mata berarti Bu Haji. pencaharian saya. Berarti Bu Haji edan dong, gak waras. Kamu yang edan, kamu yang gak waras. Itu kan hak saya, ikut Ustadz, campur apa? kamu pulang aja Ustadz. Pulang gimana? Ini Orang anak lagi saya mau orang bilang senang-senang. sini kok disuruh pulang. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang ingin menghentikan Haji Kadir, seorang haji sesat yang tega menjual anak perempuannya. Bahkan, sang haji itu juga tega bermain ranjang dengannya. Haji Kadir meminta sang putri untuk menjual minuman kopi kopceng yang berkhasiat untuk memancing syahwat birahi para pria. Dan yang juga memiris hati, sang ibu juga mendukung perbuatan yang terlaknat itu. Lalu apa yang akan dilakukan Kang Ujang Bustomi untuk menghentikan kemaksiatan keluarga Haji Kadir si raja tega tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari informasi warga yang disampaikan kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa di kampungnya ada sebuah keluarga bergelar haji yang melakukan perbuatan yang sangat mengiris hati. Adalah Haji Kadir, seorang haji yang dikenal sebagai orang pintar dan dituakan di kampungnya. Walaupun dia pernah melakukan ibadah haji beberapa kali, ternyata perilaku Haji Kadir ini sangatlah bejat dan terlaknat. Juga dengan istri dan kedua anak perempuannya yang masih cukup muda. Walaupun keluarga Haji Kadir ini sebenarnya adalah keluarga yang kaya raya, dia malah memilih bertempat tinggal di rumah yang cukup sederhana. Yang tujuannya adalah untuk berjualan beraneka macam minuman perangsang birahi bagi para pria. Dan minuman kopi kopceng adalah menu favorit yang sangat diminati oleh para pelanggannya. Informasi itu mengatakan bahwa kopi kopceng ini sengaja diracik sendiri oleh putri cantik dari Haji Kadir. Sebelum kopi kopceng itu disajikan, kopi itu diusapkan lebih dulu ke kemaluan milik sang putri cantik itu. Dan konon, para pria yang meminum kopi tersebut senantiasa menjadi ketagihan. Mereka terbayang-bayang hal yang indah, yang menjadikannya berfantasi melakukan hubungan menyenangkan dengan pasangan. Dan memang, setelah minum kopi kopceng racikan putri Haji Kadir, burung cucak rowo para pria itu senantiasa berdiri dengan tegak. Dan biasanya, mereka kemudian meminta untuk dilayani oleh sang putri. Tentu dengan konsekuensi, para pria itu akan membayar dengan sejumlah uang mahar yang cukup banyak kepadanya.
Banyak para pria dewasa yang akhirnya berlangganan untuk merasakan sensasi minum kopi kopceng racikan Putri Haji Qadir. Mulai dari pria biasa, bos kaya raya, bahkan sampai seorang ustadz guru ngaji. Mereka sangat ketagihan kopi kopceng yang tersohor itu. Dan karena mendapatkan informasi miris dari warga itulah, Kang Ujang menjadi sangat penasaran. Bagaimana mungkin seorang yang dikenal berpengetahuan banyak ilmu agama seperti Haji Qadir melakukan perbuatan yang penuh dosa seperti itu? Dan dari mana pula sang putri Haji Qadir sehingga ada ide untuk meracik kopi kopceng dengan cara sensual yang seperti itu? Dan setelah melakukan penyelidikan itulah baru kemudian diketahui bahwa sebenarnya Haji Qadir ini adalah seorang spiritual penganut ilmu perdukunan. Adapun dia pergi haji beberapa kali, hanyalah sekedar untuk mencari nama yang baik di tengah masyarakat. Dan ternyata, Haji Qadir dan keluarganya adalah penganut ritual iblis dari Gunung Kawi. Dan memang, Gunung Kawi adalah tempatnya bagi para pengamal ilmu perdukunan untuk mendapatkan kekuatan mistis pesugihan dan kekayaan. Termasuk perempuan Putri Haji Qadir, mempraktekkan ritual pesugihannya setelah mendapatkan ilmu iblis dari Gunung Kawi tersebut. Setelah mengetahui tentang Haji Qadir dan keluarganya, itulah Kang Ujang kemudian datang ke rumahnya. Kang Ujang ingin membongkar perilaku menyimpang keluarga Haji Qadir, juga untuk menghentikan dan menyadarkan mereka. Dan ketika Kang Ujang sampai di rumah tempat berjualan Putri Haji Qadir, ternyata ada dua pria dewasa yang sudah ada di sana. Kang Ujang pun mencoba berkata kepadanya, siapakah mereka dan mengapa ada di rumah Putri Haji Qadir ini? Dua pria itu kemudian mengatakan bahwa mereka adalah seorang yang sudah lama berlangganan di warung rumah Haji Qadir. Dia juga mengaku sebagai backing pengamanan dari warung tersebut. Juga tidak ketinggalan, mereka adalah penikmat kopi kopceng racikan Putri Haji Qadir. Kang Ujang pun menjadi semakin penasaran. Kang Ujang pun segera ingin mengetahui tentang seperti apakah sebenarnya racikan kopi kopceng sang putri cantik itu. Dan Kang Ujang ingin agar sang putri membuatkan kopi kopceng itu untuknya. Namun ketika Kang Ujang masuk ke dalam rumah agar dibuatkan kopi kopceng, ternyata di sana Kang Ujang melihat seorang pria dewasa yang berpakaian seperti ustadz. Pria tersebut terlihat duduk manja di samping seorang perempuan yang berbusana cukup terbuka dan menggoda. Kang Ujang pun bertanya kepadanya, apakah benar orang tersebut seorang ustadz, dan mengapa pula dia berada di tempat warung Putri Haji Qadir ini? Sang pria itu pun berkata bahwa benar dia adalah seorang ustadz di kampungnya, dan dia di sini adalah sekedar untuk mendapatkan hiburan saja. Dia ingin merasakan nikmatnya kopi kopceng yang menurutnya bisa membuat pria menjadi kuat dan gagah perkasa. Kang Ujang pun mencoba mengatakan bahwa minum kopi kopceng akan membuat nafsu pria ingin segera tidur bersama pasangannya. Mengapakah sang ustadz tidak minum kopi kopceng itu di rumahnya, sehingga bisa langsung dicoba bermain dengan istrinya? Di saat itulah Kang Ujang mendengar jawaban yang miris dari sang ustadz itu. Ustadz tersebut mengatakan bahwa memang dia ingin minum kopi kopceng itu di warung rumah Putri Haji Qadir. Karena menurutnya, minum di sini rasanya lebih istimewa. Itu dikarenakan sang Putri Haji Qadir juga siap untuk melayani jika dia berkehendak untuk bermain bersamanya. Dan tidur dengan sang putri rasanya lebih sangat memuaskan. Tidak ketika dia tidur bersama sang istri di rumahnya. Istrinya sudah tidak menggairahkan dan rasanya juga sudah tidak menyenangkan. Dan mendengar jawaban sang ustadz yang demikian itu, tampak Kang Ujang Bustomi menjadi sangat marah. Bagaimana mungkin sang ustadz yang adalah guru agama itu berkata yang demikian? Ustadz itu seharusnya mengajarkan perbuatan baik dan menjadi contoh untuk kebaikan. Ustadz itu adalah gudangnya ilmu agama. Seharusnya dia mengajarkan umat untuk banyak beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak malah berbuat bejat di tempat maksiat seperti ini. Sebab itulah Kang Ujang meminta sang ustadz tersebut agar segera pergi dan meninggalkan warung Putri Haji Qadir ini. Namun sang ustadz malah sangat marah dengan permintaan Kang Ujang Bustomi.
Dia tidak terima, Kang Ujang yang orang asing itu seenaknya ikut campur akan urusannya. Maka terjadilah cekcok berkepanjangan Kang Ujang Bustomi dengan sang ustadz. Dan di saat yang demikian itu, datanglah sang pria pelanggan warung, yang adalah juga backing dari warung Putri Haji Qadir. Pria itu sangat marah kepada Kang Ujang Bustomi. Dia tidak terima aksi Kang Ujang Bustomi yang baru datang telah membuat keributan. Dan pria tersebut kemudian berusaha untuk mengusir Kang Ujang Bustomi. Namun Kang Ujang tidak hendak pergi. Bahkan Kang Ujang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia datang adalah untuk menghentikan praktek maksiat dari warung Haji Qadir ini. Dan juga akan menyadarkan semua orang yang terkena pengaruh pelet kopi Kopceng Putri Haji Qadir. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, sang pria itu menjadi bertambah marah. Dia yang juga mengaku sebagai jawara backing warung Putri Haji Qadir, kemudian berusaha menghajar Kang Ujang Bustomi. Jangan bikin ribut, Bang. Ya itu kasihan, Bos. Itu ada si Ustadz di sini. Ya, itu kan Langganan. urusan dia. Ininya gila kamu. Berarti kamu dipakai giliran banyak orang. Ya, Urusan dia itu, salah Pak. saya, urusan Tahu. kamu ya. Ya dan kamu. Ribut aja. Kalau bikin ribut, Saya mau bikin ribut, Bos. Saya kesini mau ketemu sama Haji Qadir. Oh, ya, nggak bisa. Yang penting aja udah usah kalau ribut begini mah. Usir aja, Di sini usir. bikin enak, bukan dibikin nggak enak di sini. Kamu pulang aja, Bos. Ya situ yang pulang dong, jangan saya. Bos, kamu pulang. Ini kurang ajar. Ini saya tutup. Saya kebukin sama saya kamu. Ya urusan dengan saya kalau Mau saya jotos kamu. silakan kalau berani sama saya. Aja kamu. Jotos. Nggak ada urusan saya sama kamu. Saya urusan sama Haji Qadir. Jadi maunya apa? Ya kamu maunya apa? Sob. Nah, ya, enak aja di sini bikin rese di sini. Ya bikin rese saya, Bos. Ayo, ayo. Ayo. Sang jawara backing warung Kopceng Putri Haji Qadir itu pun akhirnya dihajar habis oleh Kang Ujang Bustomi. Jawara yang sok merasa hebat itu akhirnya menyerah dan tidak sanggup untuk memberikan perlawanan lagi. Dan melihat sang jawara yang sudah tak berdaya, seorang pria jawara yang lain berganti mencoba melawan Kang Ujang Bustomi. Dengan sedikit ilmu yang dimilikinya, sang jawara itu berusaha untuk menyerang Kang Ujang yang gagah perkasa. Namun pada akhirnya, perlawanan sang jawara tidak bisa bertahan lama. Setelah Kang Ujang Bustomi menyerang dengan beberapa jurus saja, tubuh jawara itu langsung tumbang tak berdaya. Mereka menyerah dan kini tak bisa berbuat apa-apa.
Dan setelah berhasil menghancurkan sang jawara, Kang Ujang pun segera mendatangi sang ustadz yang tersesat itu. Kang Ujang ingin menyadarkan sang ustadz agar tersadar dari perbuatan maksiatnya. Ustadz itu adalah gelar yang sangat mulia. Seharusnya gelar yang baik itu juga diikuti dengan perbuatan yang baik pula. Tidak pantas seorang ustadz datang ke tempat warung yang penuh kemaksiatan ini. Apalagi kedatangannya adalah juga untuk berbuat maksiat. Seharusnya dia malah mengingatkan mereka yang tersesat, agar mereka sadar dan kemudian bertobat. Sang ustadz juga memiliki istri dan keluarga. Seharusnya dia berusaha menjadi contoh sebagai kepala keluarga yang baik, dan berusaha untuk membahagiakan mereka. Namun sang ustadz malah sangat marah dengan nasihat mulia yang disampaikan oleh Kang Ujang Bustomi itu. Dia tidak terima, Kang Ujang yang orang asing itu seenaknya ikut campur akan urusannya. Maka terjadilah cekcok berkepanjangan Kang Ujang Bustomi dengan sang ustadz. Dan di saat yang demikian itu, datanglah kemudian Haji Kadir bersama dengan istrinya. Haji Kadir pun segera berkata, "Siapakah sebenarnya Kang Ujang Bustomi dan mengapa Kang Ujang datang membuat keributan di warung rumahnya?" Kang Ujang pun kemudian mengatakan bahwa dia adalah datang dari Bandung dan ingin mencoba minum kopi kopceng yang katanya sangat berkhasiat itu. Namun ketika dia datang, ternyata ada seorang ustadz yang ingin berbuat maksiat di warungnya, dan Kang Ujang meminta sang ustadz agar tidak melakukan dosa itu. Haji Kadir pun berkata bahwa ustadz itu adalah pelanggan di warung kopi putrinya. Kang Ujang yang orang baru, seharusnya lah tidak ikut campur urusannya. Kang Ujang pun akhirnya mengatakan bahwa tujuan dia datang sebenarnya adalah untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk mengajak Haji Kadir dan keluarga dari perbuatan musyrik dan dosa. Kang Ujang sudah tahu semuanya tentang Haji Kadir, juga tentang kopi kopceng racikan dari anak perempuannya itu. Mengapakah Haji Kadir tega menjual sang anak agar bermain dengan banyak pria? Dan benarkah Haji Kadir mendapatkan ilmu pesugihan dari Gunung Kawi? Di tengah kemarahannya, Haji Kadir pun akhirnya bercerita bahwa benar memang dia mendapat ilmu pesugihan itu dari Gunung Kawi, termasuk juga ritual dari putri-putrinya. Adapun dia dikatakan menjual putrinya, sebenarnya hal tersebut juga adalah karena kehendak dari sang putri. Dia suka melakukan hal tersebut adalah karena menghasilkan banyak uang. Dan dia juga mengizinkannya, karena dari situ keluarganya mendapatkan banyak penghasilan. Karena itulah Haji Kadir kemudian meminta Kang Ujang untuk tidak ikut campur urusan keluarganya dan segera pergi meninggalkan rumahnya. Dan mendengar perkataan Haji Kadir yang demikian itu, Kang Ujang pun mencoba untuk menasihati dengan kebaikan, bahwa apa yang dilakukan Haji Kadir dan keluarganya itu adalah perbuatan dosa yang menyesatkan. Hendaknya lah Haji Kadir menghentikan perbuatan yang dilarang Tuhan itu. Akan tetapi Haji Kadir menjadi sangat marah dengan nasihat dari Kang Ujang Bustomi. Sehingga tak ingin berpikir panjang, sang haji tersesat itu langsung berusaha menyerang Kang Ujang. Maka terjadilah duel Kang Ujang dengan sang Haji Kadir yang dikenal memiliki ilmu kanuragan yang cukup hebat itu. Nanti saya bantu, Pak. Nanti saya bantu, Pak.
Pertarungan Kang Ujang dan Haji Qadir itu terjadi cukup luar biasa. Namun setelah cukup lama melakukan pertarungan, ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang akhirnya mengakhiri semuanya. Setelah ilmu hikmah hebat itu menghantam, sang haji terlaknat itu akhirnya tumbang di lantai rumahnya. Tubuh Haji Qadir terdiam tak bergerak, dan sepertinya dia hampir sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Haji Qadir, sang orang tua terlaknat yang menyesatkan itu. Namun Kang Ujang Bustomi belum merasa puas. Dia juga harus menyadarkan semua orang yang tersesat akibat ulah Haji Qadir dan keluarganya itu, termasuk para pria pelanggan kopi kopceng milik sang putri. Juga sang ustadz tersesat yang sudah lupa daratan itu. Kang Ujang ingin memberikan pelajaran kepada mereka semuanya, agar mereka tersadar dan tidak lagi melakukan perbuatan maksiatannya. Bagaimana mungkin seorang ayah yang seharusnya menjaga anak-anaknya dari keburukan, malah diminta untuk melakukan dosa dan kemaksiatan? Bagaimana mungkin seorang ibu yang seharusnya menyayangi, mengizinkan hal terlarang itu dilakukan di depan matanya sendiri? Dan bagaimana mungkin pula seorang ustadz yang seharusnya mengajarkan ilmu agama yang menyelamatkan, malah sang ustadz mencontohkan perbuatan yang memalukan? Kang Ujang ingin agar orang-orang tersesat itu bisa menjadi pelajaran bagi semuanya, bahwa seharusnya manusia itu tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan yang menciptakannya, apapun status dan latar belakangnya. Seharusnyalah manusia itu senantiasa melakukan kebaikan di dunia, karena Allah memuliakan seorang hamba adalah dari ketakwaannya, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi semua larangannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.